Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B akan membahas mengenai materi yang berjudul aplikasi dan teknologi terhadap sumber daya alam, pelestarian alam, pertanian, aquakultur, desalinasi, dan penggunaan lahan dengan anggota yang pertama Lia Safira, saya sendiri dengan NPM 42, kemudian ada Dia Suprihatin dengan NPM 45, ada Jenny Merliandari dengan NPM 60, Refai dengan NPM 61, Rinu Vitaloka dengan NPM 57, dan Tulus Nuzul Akbar dengan NPM 62. Nah, untuk materi yang pertama itu mengenai aplikasi dan teknologi terhadap sumber daya alam yang akan dibahas oleh saya sendiri, Lia Safira. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh mengenai teknologi terhadap sumber daya alam ini, penting bagi kita untuk mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Nah, menurut Hanker, pada tahun 1964, menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai aplikasi dan teknologi terhadap sumber daya alam. Yang pertama ada pada bidang pertanian. Aplikasi yang telah ada pada bidang pertanian saat ini yaitu pertanian organik. Dengan kemajuan teknologi, pertanian organik adalah pertanian ramah lingkungan yang murah dan berteknologi, sederhana, tepat guna, dan dapat dijangkau semua petani di Indonesia. Kemudian ada pada bidang kehutanan. Teknologi di bidang kehutanan ini yaitu pengelolaan hutan rawa gambut mengenai strategi rehabilitas hutan rawa gambut. Adapun teknologi yang terdapat pada bidang kehutanan ini yaitu teknologi bioreklamasi dan biorehabilitasi hutan rawa gambut. Kemudian dikenal pula teknologi desalinasi air. Desalinasi ini merupakan teknologi penyulingan air laut untuk menghilangkan kadar garam berlebih pada air, sehingga menghasilkan air tawar yang dapat dikonsumsi. Kemudian dikenal pula dengan adanya teknologi modifikasi cuaca. Nah, teknologi yang mempengaruhi sistem awan untuk mengkoordinasikan cuaca agar berperilaku lebih mengarah sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah beberapa contoh dari aplikasi dan teknologi terhadap sumber daya alam. Baiklah, di sini saya Dia Suprihatin, NPM A1D018045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelestarian SDA alam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian SDA terlebih dahulu. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Selain itu, terdapat juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air tanah, dan cahaya matahari. Alam sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan bagi penduduk bumi. Yang selanjutnya yaitu kelompok bumi dalam unsur-unsur geosfer. Yang pertama ada atmosfer, yaitu lapisan udara yang mengelilingi bumi. Yang kedua yaitu hidrosfer, yaitu lapisan yang ada di bumi berupa ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem sungai, rawa, air tanah, es, dan uap air. Selanjutnya yaitu ada litosfer, yaitu batuan yang menyusun lapisan bumi termasuk yang di dalam tanah. Yang keempat yaitu biosfer, yaitu kehidupan di bumi yang terdiri dari tumbuhan dan binatang. Yang kelima yaitu antroposfer, yaitu manusia. Selanjutnya yaitu pengertian pelestarian. Pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa akan mendatang. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam di bumi. Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan energi yang tidak akan habis. Yang kedua ada melakukan daur ulang. Yang ketiga melakukan pengawetan. Yang keempat pengelolaan air, limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Yang selanjutnya yaitu ada program kali bersih. Yang keenam ada pengelolaan
daerah aliran sungai. Nah, yang ketujuh ada pengelolaan daerah pesisir, dan yang kedelapan ada konservasi ex situ. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah. Nah, banyak sekali sumber daya alam kita bisa menjaga sumber daya alam di lingkungan rumah. Salah satunya yaitu mematikan peralatan listrik. Nah, jika tidak sedang digunakan, harusnya kita membiasakan diri untuk hemat energi. Kebiasaan hemat energi sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan. Bisa dilihat di situ ada gambar. Nah, selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah. Sumber daya alam di lingkungan sekolah yaitu contohnya melakukan kegiatan pengelolaan sampah atau limbah. Nah, sampah atau limbah yang ada di sekolah dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sampah organik, sisa makanan dari kantin, dan daun-daun dari tanaman yang ada di sekolah dapat diolah menjadi kompos. Di situ saya akan menampilkan gambar siswa dan guru-gurunya, yaitu dalam pembuatan kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Marliandari, NPM A1D01860. Di sini kami dari kelompok 5 akan melanjutkan materi yaitu mengenai pertanian dan kehutanan. Sebelumnya di sini pertanian itu kerap dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana tanpa adanya sektor pertanian itu kita tidak memiliki apa-apa. Hal kecil seperti bahan pangan itu merupakan wujud dari pertanian. Nah, di sini saya mendefinisikan pertanian adalah sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, di sini saya contohkan yang paling dekat dengan makanan pokok kita Indonesia, yaitu padi atau dijadikan sebagai nasi. Nah, di sini peranan pertanian dibagi menjadi 4. Yang pertama, penerapan ekologi dalam bidang pertanian. Yang kedua, upaya pelestarian pertanian. Yang ketiga, upaya pertanian sebagai sumber daya alam. Yang keempat, teknologi dalam pelestarian pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ekologi dalam bidang pertanian. Nah, di sini prinsip ekologi dalam pertanian organik didasarkan pada hubungan antar organisme alam dan sekitarnya, antar organisme itu sendiri secara seimbang. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai upaya pelestarian pertanian. Yang pertama itu kerap kita tak ketahui, yaitu reboisasi. Di mana reboisasi ini wujud dari kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan dengan mengupayakan lahan yang pertanian yang rusak atau yang telah hancur itu ditanam kembali menjadi pertanian yang digunakan untuk pengelolaan bahan pertanian itu sendiri. Yang kedua, rehabilitasi, di mana rehabilitasi ini sebagai pengelolaan lahan di mana lahan yang memang belum dikatakan rusak atau yang kegunaan dari tumbuhan tersebut tidak digunakan lagi. Nah, rehabilitasi ini seperti menanam kembali namun dengan bibit yang lebih unggul yang menghasilkan. Saya singkatkan atau saya artikan sebagai tumbuhan yang tidak menghasilkan seperti sawit yang tidak menghasilkan buah lagi akan digantikan dengan sawit yang dengan bibit yang baru yang menghasilkan lebih banyak buah. Nah, yang ketiga, upaya pelestarian pertanian sebagai sumber daya alam. Pertanian banyak memberikan kontribusi pada sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dan masa depan kehidupan manusia. Pertanian sumber daya alam juga menjamin keberlanjutan bagi agrosistem dan kehidupan pertanian sebagai perilaku pertanian. Sumber daya lokal yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga unsur hara bimasa dan energi bisa ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah pencemaran. Yang keempat, mengenai teknologi pertanian. Nah, dengan kemajuan teknologi pertanian organik, pertanian ramah lingkungan yang murah dan berteknologi sederhana, tepat guna, dapat dijangkau oleh semua pertanian di Indonesia. Nah, di sini saya ibaratkan wujud dari teknologi pertanian yaitu pembasmi hama atau pestisida, di mana serangga hama dan musuh alami merupakan bagian keanekaragaman hayati.
serangga hama memiliki kemampuan berkembang biak tinggi untuk menghasilkan tingkat keseimbangan yang tinggi di alam. Keseimbangan alami serta antara serangga hama dan musuh alami sering dikacau dan menggunakan insekta kimia yang hanya satu macam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kehutanan, di mana yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang memiliki banyak hutan. Nah, di sini juga di mana hutan itu sendiri dilindungi undang-undang. Apabila ada manusia atau oknum nakal yang ingin merusak hutan, akan dijerat pasal-pasal tertentu. Itu makanya hutan ini sangat dilindungi karena memang memiliki banyak manfaat. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai cara menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Tiga, menerapkan sistem tebang tanam. Melakukan penerapan secara konservatif. Lima, menerapkan lapangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Yang kedua, inovasi teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dan menjangkau deformasi Indonesia, seperti pemanfaatan pengiraan jauh atau remote setting dan teknologi drone untuk meletakkan dan memantau kondisi terkini tutupan hujan. Nah, di sini diterapkan sebagai teknologi seperti drone untuk melihat aktivitas yang ada di dalam hutan. Nah, drone ini seperti kamera yang memiliki kemampuan untuk terbang seperti helikopter yang dibuat sedemikian rupa dan dirancang oleh yang mengerti IT atau teknologi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah ada yang berencana jahil untuk menebang atau merusak hutan. Yang kedua yaitu pemanfaatan kamera jebak atau kamera trap untuk melacak keberadaan satwa liar ataupun akan membantu para konvestor dalam manajemen kawasan konversi. Nah, kamera trap ini juga hampir mirip seperti drone, tapi memiliki penjebak untuk satwa-satwa liar yang memang untuk merusak hutan. Yang ketiga, efisiensi pemanfaatan lahan. Sistem pemanfaatan lahan dengan cara konservasi hutan dan menjadi berkebunan monokultur merupakan sistem yang tidak lestari karena jumlah tutupan hujan yang sangat terbatas untuk dapat dimanfaatkan. Nah, di sini itu di Indonesia sendiri itu dilakukan bahwa lahan hutan itu tidak diperuntukkan untuk lahan pertanian karena hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Seperti kita tahu, hewan-hewan liar itu tidak bisa hidup di sembarang tempat karena dapat berakibat fatal dan membahayakan lingkungan organisme atau hewan lain, bahkan manusia. Maka dari itu sangat tidak dianjurkan untuk seseorang dapat menggunakan lahan hutan sebagai lahan pertanian. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Refai NPM A1D018061 akan menjelaskan tentang aquaculture. Yang pertama adalah penjelasan tentang aquaculture. Aquaculture adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Aquaculture sebagai usaha untuk memproduksi biota laut pada skala besar atau komersial berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu, termasuk ilmu pertanian, perikanan, hukum, ekonomi, kimia, teknik, dan biologi. Pembudidaya harus familiar dan mengetahui dasar-dasar dari ilmu tersebut untuk menunjang keberhasilan usahanya. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dari aquaculture yang pertama adalah kualitas air. Aquaculture mencakup adanya biota air dan air sebagai media kultur. Oleh karena itu, pemahaman tentang kualitas air sebagai media kultur adalah sangat penting. Air terdiri dari dua komponen, yaitu hidrogen dan oksigen. Ikatan hidrogen lebih dominan dalam menentukan sifat-sifat kualitas air, seperti kepadatan, salinitas, titik beku, penguapan, keasaman, dan kesadaran. Nah, di sini ada beberapa parameter kualitas air yang perlu diketahui, antara lain yang pertama adalah pH atau tingkat keasaman air, alkalinitas yaitu kemampuan air untuk menahan perubahan pH secara drastis, salinitas yaitu jumlah garam yang terlarut di dalam air laut. Yang selanjutnya adalah kesadaran yaitu jumlah Ca dan Mg yang terlarut dalam air tawar, DO yaitu kandungan oksigen yang terlarut dalam air, suhu air, nutrisi.
Yang kedua adalah pompa. Pompa merupakan salah satu bagian sangat penting dalam usaha aquaculture. Pompa digunakan untuk mengalirkan air dan udara atau aerasi dari suatu sumber atau suatu bagian ke bagian yang lain. Ada beberapa jenis pompa, yaitu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pembudidaya harus lebih memilih pompa yang sesuai dengan jenis yang akan dipasang pada aquaculture tersebut. Yang ketiga adalah penanganan air. Biota yang dibudidayakan harus dipelihara di tempat yang mempunyai air dan dengan kualitas yang baik. Nah, kualitas air biasanya dapat dijaga dengan ditingkatnya dengan beberapa cara, tergantung pada biota yang dipelihara, kondisi fisik sistem budaya, dan kondisi air yang memasuki suatu sistem budaya. Air yang masuk ke dalam suatu sistem aquaculture harus dijaga kejernihannya dan bebas dari predator. Yang keempat adalah sistem budaya. Secara umum, sistem budidaya biota air dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem semi terbuka. Masing-masing sistem mempunyai sifat khusus yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan suatu sistem budaya tergantung pada biota yang akan dipelihara, sumber daya yang tersedia, dan ide atau gagasan si pembudidaya. Dan yang terakhir adalah konsep biologi. Aquaculture dalam banyak hal berkaitan dengan aspek biologi. Oleh karena itu, dalam suatu sistem aquaculture harus ada pemahaman tentang konsep biologi secara umum, baik aspek biota laut yang dipelihara maupun aspek biologi secara umum yang bekerja dalam suatu sistem aquaculture. Misalnya biologi parasit, biologi predator, tanaman air, dan mikroorganisme. Sekian dari saya, terima kasih. Kelas selanjutnya saya Rinu Vitaloka, NPM A1 D018057 akan menjelaskan tentang desalinasi dan perubahan cuaca. Yang pertama yaitu sejarah desalinasi. Teknologi desalinasi ini berkembang ketika Perang Dunia Kedua meletus di tahun 1940. Nah, ketika itu dibutuhkan pasokan air minum bagi prajurit yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkan air minum. Yang kedua yaitu ada pengertian desalinasi. Menurut Desauki tahun 2002, desalinasi adalah proses pemisahan yang digunakan untuk mengurangi kandungan garam terlarut dari air garam hingga level tertentu sehingga air dapat digunakan. Tujuan dari desalinasi yaitu untuk menghilangkan kadar garam berlebih pada air untuk menghasilkan air yang dapat dikonsumsi manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Umumnya, teknologi yang sering digunakan untuk penyaringan air laut menjadi air tawar adalah teknologi desalinasi. Nah, proses desalinasi. Dalam pemisahan air tawar dari air asin, ada beberapa teknologi proses desalinasi yang telah banyak dikenal. Antara lain yakni yang pertama ada proses distalisasi atau penguapan, yang kedua teknologi proses dengan menggunakan membran, yang ketiga proses pertukaran ion. Nah, selanjutnya yaitu proses desalinasi dengan menggunakan teknologi reserve osmosis atau yang disingkat dengan RO. Nah, proses desalinasi air laut dengan reserve osmosis ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pre-treatment, yang kedua high pressure, dan yang ketiga disinfection. Teknologi desalinasi air laut dengan teknologi RO ini cocok digunakan dalam pemurnian air minum dan air buangan. Di bidang industri, teknologi RO dapat digunakan untuk memurnikan air umpan boiler. Selain itu, karena kemampuannya dalam memisahkan garam-garaman, sehingga teknologi reserve osmosis sangat dipercaya ampuh dalam desalinasi air laut menjadi air tawar. Di dalam penelitian perancangan sistem pemurnian air laut menjadi air tawar, multi-flash distillation berdasarkan metode desalinasi sebagai pemenuhan air di daerah pesisir, bahwa perubahan iklim berpengaruh pada sumber daya air yang ada di seluruh dunia, termasuk di daerah pesisir. Nah, di sini contohnya di Kabupaten Demak, di mana peningkatan suhu dirasakan oleh masyarakat. Kabupaten Demak merupakan kabupaten yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang terindikasi mengalami perubahan iklim. Nah, tetapi masih banyak desa-desa di Kabupaten Demak yang belum tersalurkan oleh pipa PDAM.
Salah satu cara mengatasi perubahan iklim adalah dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau yang disingkat dengan TMC yang dimiliki oleh UPT Hujan Buatan BPPT. TMC yang dilakukan oleh UPT Hujan Buatan adalah untuk mengendalikan cuaca ekstrim di Indonesia, seperti untuk menambah curah hujan, untuk pengisian air waduk di dekat lahan pertanian yang sedang kekeringan, dan upaya penipisan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan lahan. Yang pertama adalah pengertian lahan. Lahan merupakan tanah, sekumpulan tubuh alamiah yang mempunyai kedalaman, lebar, yang ciri-cirinya mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang. Ditambah dengan ciri-ciri lain, seperti penyedia air dan tumbuhan penutup yang sering dijumpai. Kemudian ada ciri-ciri lahan. Lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibandingkan dengan sumber daya yang lainnya, yakni lahan merupakan sumber daya tidak akan habis, namun jumlahnya tetap dan dengan lokasi yang tidak dapat diperpindahkan. Adapun penggunaan lahan ada dua, yaitu penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi alamiah seperti kesuburan lahan, kandungan mineral atau endapan bahan galian di bawah permukaannya. Kemudian penggunaan lahan dalam kaitannya dengan pemanfaatan untuk ruang pembangunan, di mana dalam pembangunannya tidak memanfaatkan potensi alamiah, namun lebih ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, diantaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada pun fungsi lahan, yaitu fungsi lahan sebagai kegiatan budaya, yakni lahan merupakan suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan. Yang pertama adalah fungsi lindung, yaitu kawasan yang digunakan yang tetap dengan fungsi utama, yaitu untuk melindungi kelestarian lingkungan yang mencangkup sumber daya alam. Kemudian ada pun faktor-faktor karakteristik penggunaan lahan. Yang pertama adalah faktor sosial dan kependudukan. Faktor ini berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi permukiman atau perumahan secara luas. Kedua, faktor ekonomi dan pembangunan. Faktor ini apabila dilihat lebih jauh mencakup penyediaan lahan bagi proyek-proyek pembangunan pertanian, pengairan, industri, penambangan, transmigrasi, perhubungan, dan pariwisata. Yang lainnya adalah faktor-faktor karakteristik penggunaan lahan sebagai faktor penggunaan teknologi, faktor kebijakan makro dan kegagalan institusional. Kemudian ada perencanaan penggunaan lahan. Nah, di sini ada perencanaan ada dua, yaitu perencanaan harus atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan lahan atau menghindari perubahan yang merugikan, dan harus melibatkan masyarakat setempat yang bertempat tinggal di sekitar lahan. Kemudian harus ada keinginan secara politik dan kemampuan untuk mengaplikasinya. Kemudian, adapun pengertian penggunaan lahan adalah gambaran perilaku manusia terhadap lahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penggunaan lahan tersebut. Misalnya adalah konservasi SDA. Pengertian dari konservasi SDA adalah pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan dari konservasi adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Adapun ciri-ciri konservasi yaitu pertama, menjaga berlangsungnya proses ekologis, menjaga keawetan keanekaragaman, menjamin pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem, dan pengembangan wisata alam. Kemudian adapun pengertian SDA adalah sumber daya alam adalah segala suatu bentuk sumber yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang berasal dari alam dan bisa langsung diambil dari alam. Adapun pengelompokan SDA adalah yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, adapun pengertian dari konservasi SDA adalah konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Baik, sekian dari kelompok 5B. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.